Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu di Serbu tahun 98? 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang cobaan yang menimpa oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika beliau dulu menegakkan sunnah. Beliau dimusuhi, bahkan rumah beliau itu sampai dikepung 1000 preman. Jadi semuanya itu membawa golok, membawa senjata tajam. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah, jadi Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ditolong oleh polisi. Kemudian beliau dibawa pergi melalui pintu belakang dan rumah beliau itu hancur. Nah, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini ya teman-teman semuanya? Jadi setiap dakwah, setiap kita menegakkan tauhid, menyebarkan sunnah Nabi SAW, pasti ada orang yang menentangnya ataupun ada orang yang memusuhinya. Karena para nabi, para rasul, merekalah yang paling tinggi cobaannya, yang paling berat cobaannya. Para nabi dan para rasul juga ditentang oleh kaumnya sendiri, apalagi kita. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita dengarkan kisah tentang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhullah Ta'ala. Jadi ya, maka dari itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu enggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustadz Yazid dulu di Serbu tahun 98? 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di lab belakang oleh para polisi. Iya. Kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. 1000 pemuda, buah parang, buah golok, Pak. Bayangkan. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insya Allah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Masya Allah ya teman-teman semuanya ya. Sampai 1000 preman. Karena beliau Ustadz Yazid itu tegas, dia mendakwahkan tentang tauhid, tentang kesyirikan, tentang apa ini sunnah, apa ini bid'ah. Beliau itu sangat tegas. Jadi wajar ya teman-teman semuanya, banyak orang yang tidak menyukai beliau karena merasa terusik dan merasa terganggu dengan dakwah beliau. Nah, oke teman-teman semuanya, mari kita lanjutkan. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran, Pak. Makanya Allah mengatakan fasbir sabron jamila. Sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Gak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakkal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Iya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan apa? Semangat dan emosi. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi. Yang ada hancur dakwah kita, Mas.
Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah, ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lagi Nah, kalau semangat Ustaz, ya? tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul, tidak itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita, itu urusan siapa? Allah Jalla wa Ala. Allah. Salah, Pak. Kalau kita berdakwah tujuannya hasil. Aduh Ustadz, saya sudah 5 tahun nggak berdakwah, kok belum. Gini ya teman-teman semuanya, jadi kita itu, tugas kita intinya itu menyampaikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan ya melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak mencari pengikut, akan tetapi kita menyampaikan. Kalau mereka tidak mau ya sudah. Yang penting kita sudah menyampaikan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Berhasil juga ya. Emang pengikut antum berapa? Baru 3 orang, alhamdulillah, nggak apa-apa. Rasulullah mengatakan, aku melihat nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Nabi itu loh, kelas nabi. Antum bukan nabi. Nabi ya. Kelas nabi aja ada yang tidak punya apa? Pengikut. Apalagi kita. Masya Allah, dari itulah ya akhi, sabar. Ya. Sabar. Tujuan hasil bukan tujuan. Tujuan kita adalah menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Orang mau terima, alhamdulillah. Kebenaran. Nggak terima, semoga Allah berikan hidayah. Alhamdulillah. Begitu. Ya sudah. Semoga Allah. Ya, Allahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan kisah dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salim al-Syahibullah tentang betapa kesabaran Ustadz Yazid terhadap orang-orang yang telah mengepungnya ya. Jadi beliau itu sabar, berdakwah, tetap lanjutkan. Jadi beliau itu orangnya sangat tegas. Walaupun beliau ini diancam, diugut, ya, direndahkan, dilecehkan, ya, dimaki-maki, tapi Masya Allah beliau ini sangat teguh dalam pendiriannya, dan beliau ini tidak sedikit pun beliau ini mundur dalam berdakwah ini. Dakwah tetap lanjut, dakwah tetap teruskan. Jadi saya itu Masya Allah ya, kagum dengan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya. Jadi dari tahun berapa ya itu Ustadz Yazid, beliau itu ceramah sampai sekarang ya. Semoga Allah melindunginya, semoga Allah memberi kesehatan untuk Ustadz Yazid. Semoga dakwahnya semakin meluas, dan ilmu yang saya dapat dari Ustadz Yazid, semoga saya bisa mengamalkan ya apa yang beliau sampaikan, yaitu tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para nabi ya, dan rasul itu yang paling berat cobaannya. Bahkan ada nabi yang tidak mempunyai pengikut. Itu nabi ya, apalagi kita menyampaikan sunnah-sunnah Nabi, menyampaikan apa ini tauhid, apa ini syirik. Adapun hasil kita serahkan kepada Allah, dan semoga orang yang belum mendapat hidayah kita doakan semoga mendapat hidayah. Jadi kita ambil ini suatu pelajaran buat teman-teman semuanya yang mulai hatinya goyah dalam berdakwah ya. Jadi semangat, teruskan berdakwah, mencontohi Nabi dan para Rasul. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.